Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang dan kali ini kita akan menuju ke segmen At Large. Ini terkait dengan evaluasi dan catatan selama arus mudik, di mana 1 Syawal 1443 Hijriah telah tiba dan dirayakan seluruh umat Islam Indonesia hari ini. Berarti arus mudik sudah jelas terlewati pemirsa. Apa saja yang menjadi catatan selama arus mudik Lebaran kemarin yang sebaiknya dijadikan pembelajaran menuju arus balik pekan ini? Kita akan simak datanya satu persatu pemirsa. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat data titik kemacetan. Beberapa titik kemacetan yang terjadi pada saat arus mudik Lebaran 2022. Yang pertama adalah di tol Jakarta Cikampek. Ini muncul atau terjadi kemacetan sampai dengan sepanjang 26 km. Ini terjadi pada tanggal 29 April 2022 pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di tol Cikopo Palimanan atau tol Cipali, ini juga terjadi kemacetan sepanjang 7 km. Ini tepatnya terjadi di KM 79 sampai dengan KM 79 sampai dengan 86 arah Cirebon. Berikutnya adalah di tol Cipularang. Tol Cipularang ini juga terjadi kemacetan hampir atau totalnya sekitar 8,5 jam. 8 jam 30 menit. Ini macetnya dimulai dari pukul 1 dini hari. Bahkan pemirsa, kemacetan ini juga diperparah dengan aksi blokade jalan oleh para pengemudi yang saat itu sudah terlalu emosi begitu ya, terlalu gerah dalam tanda kutip dengan kemacetan yang terjadi sejak pukul 1 dini hari, kemudian kurang lebih pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat, barulah kemacetan itu bisa perlahan terurai. Kemudian kemacetan juga terjadi di ruas tol di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Getol Kalikangkung, dan ini kecepatan maksimal kendaraan pada saat itu adalah 5 km per jam. Kalau saya katakan maksimal itu berarti paling tingginya. Bahkan yang paling parahnya adalah kendaraan tidak bergerak sama sekali. Rekayasa lalu lintas ini seperti yang kita ketahui hanya diterapkan sampai dengan KM 414. Begitu tiba di KM 415 pemirsa, Getol Kalikangkung kemacetan terjadi tidak hanya di exit menuju Semarang namun juga ke arah Surakarta dan juga Surabaya. Titik kemacetan berikutnya pemirsa, ini yang hampir menjadi pemberitaan semua media dan menjadi salah satu atensi kami pada saat arus mudik kemarin adalah Pelabuhan Merak di Banten. Karena kemacetan ini terjadi sepanjang 20 km dari pintu Pelabuhan Merak hingga tol Tangerang. Berarti di dalam tol Tangerang KM 90 ini terjadi kurang lebih pada Sabtu pagi sekitar jam 9 pagi. Terkait dengan kemacetan di Pelabuhan Merak Banten ini pemirsa, ini panjangnya kemacetan di sana membuat Menteri Perhubungan Republik Indonesia pun memberikan pernyataan. Kita simak bersama pernyataan selengkapnya berikut ini. Pertama kali saya sampaikan maaf bahwa pelayanan dari penyeberangan ini belum maksimal, tapi dengan adanya tambahan 2 terminal, terutama di Ciwanda dan Indah Kiat yang kurang lebih paling tidak 3.000 orang dalam satu hari akan mengurangi tekanan itu. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengakui bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini masih kurang optimal. Untuk itu ini harus dioptimalkan oleh pemerintah pada saat arus balik nanti supaya hal pada saat arus mudik tidak terjadi. Berikutnya pemirsa, terkait dengan penyebab kemacetan yang terjadi di beberapa titik yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat 4 faktor terjadinya kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2022. Yang pertama adalah jelas volume kendaraan. Setelah 2 tahun pemerintah Republik Indonesia melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik pada tahun 2020, tahun 2021, sedangkan kemudian di tahun 2022 pemerintah mengizinkan terjadi adanya untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik, seakan-akan ini menjadi euforia tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik, sehingga yang jelas volume kendaraan menjadi penyebab kemacetan yang pertama.
Berikutnya, pemudik berhenti di bahu jalan. Seperti yang menjadi bahan evaluasi aparat kepolisian, didapati beberapa pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi melewati jalan tol ini berhenti di bahu jalan yang bukan semestinya untuk tempat beristirahat. Tetapi ada kemungkinan lain ketika kemacetan sudah terlalu panjang, kemudian masyarakat tidak bisa lagi kuat untuk menahan letihnya, terpaksa mereka harus berada di pinggir jalan. Ini menjadi bahan evaluasi tertentu oleh pemerintah. Apakah harus menambah titik rest area atau memperluas lahan rest area itu sendiri? Berbicara soal rest area, kepadatan di rest area ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Menurut pemerintah mengatakan bahwa seharusnya masyarakat bisa lebih sadar diri, berada di rest area kurang lebih selama 30 menit kemudian bergantian dengan yang lain. Faktor yang keempat adalah pemudik tidak disiplin lajur, tidak bisa bersabar ketika ada melewati atau melihat celah kosong, mereka zigzag lajur, istilahnya seperti itu, pindah lajur, kemudian inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Terkait dengan kendaraan pemirsa, saya ingin juga mengajak Anda untuk melihat jumlah kendaraan yang melintas di tol Trans Jawa pada arus mudik Lebaran 2022. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 April 2022, pemirsa, ada 477.000 kendaraan. Jumlah ini melebihi perkiraan Kementerian Perhubungan, yakni sekitar 450.000 kendaraan. Dan juga tercatat selama satu hari ada 105.000 kendaraan masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Ini menunjukkan jumlah tersebut 2,5% lebih tinggi dibandingkan angka di tahun 2019 yang merupakan mudik terakhir sebelum pandemi. Itu tadi terkait dengan jumlah kendaraan. Bagaimana dengan jumlah orangnya menggunakan moda transportasi umum? Kalau catatan dari Kementerian Perhubungan mencatatkan kurang lebih ada 2,5 juta orang yang menggunakan transportasi umum sejak tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 April 2022. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat dari jumlah 2,5 juta ini, kemudian sebarannya ke moda transportasi apa saja, ada di slide berikutnya. Ternyata yang paling banyak berada adalah untuk moda transportasi laut untuk penyeberangan. Di sini ada dua jumlah penumpang untuk transportasi laut. Yang pertama adalah untuk penyeberangan dan yang kedua adalah untuk jarak jauh. Untuk penyeberangan sebanyak 756.987 orang. Kemudian untuk perjalanan jarak jauh menggunakan kapal sebanyak 263.432 orang. Kemudian moda transportasi udara ini menjadi moda transportasi favorit nomor 2 oleh masyarakat yang mudik Lebaran tahun ini. Kemudian menggunakan bus sebanyak 487.488 orang. Dan yang terakhir adalah kereta api, menggunakan kereta api sebanyak 358.271 orang. Ini terjadi sekali lagi pada tanggal 25 sampai dengan 28 April. Untuk penyeberangan pemirsa, pergerakan terbanyak terjadi di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Gilimanuk, Ketapang, dan juga Kayangan. Kemudian untuk pergerakan pesawat terbanyak ini di Soekarno-Hatta, Sultan Hasanuddin, Bandara Juanda, Bandara Sepinggan, dan juga Bandara Ngurah Rai. Untuk moda transportasi bus, pergerakan terbanyak berada di Kertonegoro Ngawi, IR Soekarno Klaten, Purabaya Surabaya, Giwangan, dan juga Terminal Tamanan. Berikutnya untuk kereta api, pergerakan terbanyak ada di Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, dan Daop 9 Jember. Dan yang terakhir untuk pergerakan kapal jarak jauh terbanyak terjadi di Gilimanuk, Batam, Tanjung Balai, Karimun, Tanjung Pinang, dan juga Balikpapan. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah pada saat arus mudik Lebaran tahun ini pemirsa ada 4. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Apa saja 4 itu? Ini berkali-kali digaungkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah ganjil genap, one way, kontraflow, dan yang terakhir adalah pembatasan kendaraan truk 3 sumbu. Pemerintah dalam hal ini adalah kepolisian mengklaim bahwa adanya penerapan rekayasa lalu lintas ini bisa setidaknya menekan kepadatan yang terlalu berlebih pada arus mudik Lebaran tahun 2022 ini. Tetapi di arus balik ini juga menjadi catatan karena kemarin kita lihat tadi banyak sekali titik yang terjadi kemacetan pemirsa. Kita berikutnya akan melihat pendapat atau statement yang disampaikan oleh Wakapolri terkait bahwa dengan
adanya puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 30 April. Ini disampaikan oleh Komjen Pol Gatot Edi Pramono pada tanggal 1 Mei 2022 yang mengatakan kemarin itu berarti tanggal 30 April kendaraan yang melintas mencapai 130.000 unit. Jadi puncak arus mudik sudah lewat. Bahkan kendaraan di Palimanan, Cirebon sudah bisa melaju 80 km per jam. Ini disampaikan sekali lagi pada tanggal 1 Mei 2022. Prediksi puncak arus balik, kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini diprediksi terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2022. Untuk itu sekali lagi pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak berangkat semuanya berjadi satu di tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2022. Kalau Anda sudah selesai bertemu dengan keluarga di kampung halaman, alangkah baiknya Anda bisa langsung melakukan perjalanan kembali ke tempat asal Anda. Nah, pemirsa, itu tadi adalah sejumlah catatan arus mudik 2022 dan diperlukan upaya yang lebih lagi oleh pemerintah untuk mengantisipasi mobilitas di arus balik nanti. Selain itu, masyarakat juga harus bisa bekerja sama dengan petugas untuk mau tertib dan disiplin ketika melakukan perjalanan mudik. Bagi Anda yang menggunakan transportasi umum, datanglah sesuai dengan tiket yang sudah Anda pesan dan beli. Lalu bagi yang menggunakan kendaraan pribadi dan melewati tol, tetaplah pada lajur Anda. Pastikan saldo e-tol Anda cukup. Jangan sampai Anda menjadi sumber sumbatan lalu lintas di tol hanya karena saldo e-tol Anda habis. Demikian At Large untuk kali ini. Saya kembalikan ke rekan Valen. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan komprehensif Anda.